Halo travelers, welcome back. Kali ini aku mau melanjutkan perjalanan kita. Kemarin kita udah part 1 Hopping Island dan kali ini kita bakal city tour di Belitung. Nah, kali ini kita mulai dari kilometer 0-nya Belitung nih. Sekarang kita di Danau Kaolin. Ya, habis wet nih, jadi bersin-bersin. Bagus banget warnanya. Tuh kalau dari atas kemarin waktu di pesawat tuh warnanya tuh bagus banget. Danau Kaolin adalah saksi bisu kekayaan tambang Belitung. Danau ini terbentuk dari curug besar bekas penggalian kaolin yang dieksploitasi besar-besaran di kawasan tersebut. Cantik banget kan? Dan kubangan yang terbentuk itu kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Kita lagi di seberangnya Danau Kaolin, ada kayak bukit gitu, terus bagus banget ininya, kayak ada garis-garisnya gitu. Buat kalian yang belum tahu, jadi aku ke Belitung ini ikut open trip dari Pagi-Pagi Belitung. Kalian bisa cek di Instagram mereka. Jadi aku gabung sama rombongan yang lain gitu. Nah, sekarang kita di satu mobil ini sedang dalam perjalanan menuju destinasi selanjutnya. Penasaran kan? Oke, jadi sekarang kita udah sampai di destinasi selanjutnya, yaitu SD Laskar Pelangi. Oh ya, lebih tepatnya ini adalah replika sekolahnya sih. Lokasinya sendiri terletak di Belitung Timur, di mana lokasi ini cukup jauh juga dari pusat kota Belitung. Dari kota Tanjung Pandan itu jaraknya sekitar 100 km atau mungkin sekitar butuh 1 jam kurang lebih untuk bisa sampai ke SD Muhammadiyah ini. SD Muhammadiyah ini yang kemudian dikenal sebagai SD Laskar Pelangi, dan ini merupakan sekolah yang diceritakan dalam novel fenomenal Andrea Hirata. Sekolah tua ini menjadi saksi bisu bagaimana Andrea Hirata merajut mimpi dan menghantarkan melanjutkan studi program S2 di Eropa. Keterbatasan ekonomi di tengah pulau yang dikaruniai kekayaan alam logam timah ini tidak menyurutkan Andrea Hirata muda untuk mencapai cita-cita berkelana keliling Eropa. Novel ini telah menginspirasi banyak orang di Belitung dan dunia untuk berusaha menggapai mimpi walaupun dalam keadaan yang terbatas. Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan. Kalian juga bisa foto-foto sama anak kecil yang ada di sana. Ini adalah suasana di dalam kelas sekolahnya. Nah, di luar itu ada halaman kayak pasir-pasir putih gitu dan juga ada spot buat foto-foto. Gak jauh dari sini ada yang namanya Dermaga Kirana atau Rumah Keong. Kalian bisa lihat sendiri kenapa dinamain Rumah Keong, karena emang bentuknya itu yang lucu gitu kayak keong.
dan ini yang dinamakan dengan Dermaga Kirana. Tempatnya lumayan adem, jadi kayak asri aja gitu kita ngeliatnya. Cocok banget buat kalian yang mau menenangkan pikiran gitu, karena kalian bisa jalan-jalan santai di sepanjang dermaga ini. Terus kalian bisa istirahat gitu, karena di rumah-rumah keongnya itu ada kayak tempat-tempat duduknya gitu. Guys, aku nggak tahu kenapa, jadi kayak dokumentasi tuh yang udah aku masukin, aku pilih-pilihin fotonya yang bagus-bagus ke video ini waktu ngedit itu kayak pada hilang gitu loh. Jadi beberapa dokumentasi tuh nggak ada. Nah, ini sekarang kita udah ada di rumah Andrea Hirata. Jadi museum Andrea Hirata. Di sini tuh banyak banget karya-karya Andrea Hirata, kayak buku-bukunya. Terus di museum ini kayak banyak poster-poster gitu deh. Namanya juga Museum Kata, jadi wajar ya kalau di sini tuh kayak sepanjang dinding, bahkan sampai tehelnya juga itu tuh pada ada tulisan-tulisan atau kata-katanya gitu. Kita coba sedikit mengenal sosok Andrea Hirata ya. Jadi aku ini juga coba cari. Jadi Andrea Hirata ini memang aslinya itu berasal dari Pulau Belitung, di Bangka Belitung ini. Dan novel pertama beliau itu adalah Laskar Pelangi yang benar-benar fenomenal, yang kita tahu diangkat ke layar lebar juga. Dan Andrea Hirata ini memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari UI. Nah, meskipun studi mayor yang diambil Andrea itu adalah ekonomi, dia tuh sangat menggemari sains seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Dan juga Andrea ini lebih mengidentikan dirinya sebagai seorang akademisi dan backpacker. Nah, Andrea Hirata ini melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa mengambil program master di Eropa. Yang pertama tuh di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Nah, tesis Andrea ini di bidang ekonomi telekomunikasi mendapat penghargaan dari universitas tersebut dan dia lulus cum laude. Nah, tesisnya itu sendiri diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku ini telah beredar sebagai referensi ilmiah. Nah, jadi kita bisa lihat ya kalau Museum Kata Andrea Hirata ini lumayan luas banget dan warna-warni gitu. Semoga kita juga termotivasi untuk menulis ya. Selanjutnya kita mengunjungi Kampung Vivi. Nah, jadi Kampung Vivi ini dulu namanya tuh Kampung Ahok, tapi kemudian diganti jadi Kampung Vivi karena kalau aku baca-baca tuh Ahok tuh nggak mau dipanggil Ahok lagi, maunya dipanggil BTP. Jadi akhirnya nama Kampung Ahok ini pun diganti gitu jadi Kampung Vivi. Dan Vivi ini sendiri itu adalah nama adiknya Ahok. Di sini kalian bisa melihat rumah adat asli Belitung yang mana eksterior dan interiornya itu masih terjaga keasriannya. Nah, nggak jauh atau alias di seberang Kampung Vivi ini itu adalah rumah keluarganya Ahok atau BTP. Dan kita coba masuk juga karena ini terbuka untuk umum. Terus di dalamnya itu ada kayak tempat kerajinan tangan gitu. Nama tempatnya ini tuh Daun Simpor. Jadi daun yang kalian lihat tadi itu namanya daun simpor. Dan daun simpor ini tuh yang biasanya di sini di Belitung ini digunakan untuk kayak membungkus makanan gitu. Nah, kita juga sempat untuk mampir di Taman Bunga, tapi sayangnya tuh kita zonk gitu loh. Kita kesini tuh pas bunga-bunganya lagi kering, jadi kayak ya udah gitu, kita cuma ngeliat sebentar doang ke Taman Bunga itu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik pengen datang ke Taman Bunga ini, lebih baik pastiin dulu sih kalau emang tempatnya itu lagi berbunga bagus gitu.
Nah, ini adalah salah satu tempat yang menarik. Kenapa? Karena ini tuh tempat menjual kepiting. Ini punya satu orang atau beberapa orang? Oh. Jadi ini punya pribadi koko-koko gitu. Dan di sini tempatnya kayak rumah gitulah pokoknya, kayak rumah aja. Dan di sini jual kepiting gitu. Ini yang udah jadi. Ini berapa sih ini? Mana? Yang ini? Ini ada. Ini mau nanya sih. Kan nanya aja. Ya, boleh. Ini kalau misalnya nggak di freezer buat berapa lama? 30 jam aman. Oke, 30 jam. Di kulkas biasa aja boleh. Terus aku Kalau kan mau masih ke transit. kota-kota lain soalnya. Ini ada. Ini juga semua. Nah, ini salah satu favorit aku sih, tempat oleh-oleh ini kayaknya jangan sampai kalian lewatin deh kalau kalian ke Belitung. Nah, kalau ini sih tempat oleh-oleh yang kayaknya tuh udah kerjasama sih sama tour travel kita. Selamat datang di Indomaret. Selamat datang di Indonesia. Selamat berbelanja. Malamnya kita sempat mampir ke sebuah tempat makan. Aku lupa namanya apa. Kalau kalian ikut pagi-pagi Belitung, minta diantar ke sini aja. Jadi ini tuh kayak ikan dipakein rempah. Kunyitnya berasa banget sih buat aku. Minumnya pakai jeruk kunci Belitung seger. Nah, itu esok harinya kita sempet-sempetin buat mampir ke Kongji Cafe. Jadi ini tuh kopi asli Belitung yang terkenal gitu, tapi kita cuma numpang foto doang. Dan ini sempat cobain testernya gitu, enak sih. Oke, itu tadi perjalanan aku solo trip, ikutan open trip di Belitung. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa next time.